ya. Jadi jangan lagi tanya kok bisa Mbak panen seminggu sekali wong ayam ngerami itu 21 hari gitu kan. Nah, karena sekarang udah tahu lah ya siklus panen itu seperti apa, siklus artinya apa, panen apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu dan berkah selalu untuk hidup, rezeki serta semuanya. Amin. Oke, balik lagi ya siang ini. Ya, ini indukan-indukan kita ya, usia 4 bulan. Calon indukan ini masih pulat, pulat pedaging ya. Ini udah kita pindah kandang, sudah kita pindah ke postal 1,5 kali 2 meter ya ukuran kandangnya. Ini bisa muat 1:5 jika untuk pedaging. Kalau untuk elbah bisa 1:10 juga bisa aman ya. Nah, ini dia. Nah, oke, ini indukan-indukan kita ya. Mereka semua udah pada ngekek, tapi belum tak kasih jantan sama sekali karena nunggu dia bisa bertelur dulu. Tuh ya, semok-semok ya guys, bisa dilihat indukannya ya. Siang kali ini saya akan membahas apa sih siklus ya, siklus panen itu seperti apa. Karena di sini banyak sekali ya yang komen itu bahwa sepertinya belum banyak yang paham tentang arti siklus ya, dimana siklus ini sangat kita perlukan saat kita ingin usaha khususnya ternak ayam ini ya, agar kita mampu menghasilkan cuan tiap minggunya atau tiap bulannya atau tiap 2 minggu sekali. Itu kita yang ngaturnya, jadi kita harus pinter-pinter memanajemennya. Kapan ayam itu akan kita panen. Di video saya yang 5:1 itu banyak sekali yang komen, Mbak, ayam itu kan mengerami 21 hari, kok sampean bisa panen seminggu sekali, itu gimana ceritanya? Nah gini, tak ceritain ya. Jadi misalnya indukan 5:1 ya, tiap hari nelor 3 aja ya, 7 kali 3 butir itu 21 butir per minggunya. Nah otomatis ya, dari siklus itu kita akan menghasilkan baik itu telur, DOC. Kalau telur insya Allah tiap hari bisa ya, tapi ini kita akan menghasilkan DOC itu per minggu, panennya pun juga per minggu. Kenapa? Karena kita memasukkan telur tersebut itu tiap seminggu sekali. Oke, sekarang saya akan bahas tentang apa sih arti siklus. Siklus adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara teratur dan tetap. Nah, ini yang dinamakan siklus. Ketika kita menentukan siklus panen seminggu sekali, ya berarti yang kita lakukan itu ya pengumpulan telur selama seminggu tiap hari ya, tiap hari kita kumpulin terus kita masukin setelah 1 minggu ke mesin tetas. Itu namanya siklus ya. Namanya siklus. Terus ketika mesin tetas itu 21 hari, DOC kan pada menetas ya. Misal menetas tanggal 7. Ketika kita memasukkan seminggu sekali telurnya, berarti akan menetas kemudian itu tanggal 14. Kenapa? Karena yang rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara teratur dan tetap tersebut yaitu gitu loh. Jadi tiap seminggu sekali itu ayam bisa menetas ya. Terus tiap seminggu sekali kita bisa memasukkan telur ke mesin tetas. Itu yang dinamakan siklus ya. Dari sini paham ya tentang siklus. Nah yang kedua, panen. Panen adalah kegiatan mengumpulkan atau mengelompokkan ayam ya yang siap jual, dimana biasanya itu dipanen itu ya. Kalau ayam-ayam pedaging itu tempat farm kita itu dipanen usia 8 on sampai 1,2, bahkan
apa namanya, pernah kita jual juga 1,7. Ternyata sampai dia lancuran itu ya, karena kebanyakan lancuran atau kebanyakan jantan kita jual, kita gedekan sekalian. Itu bisa juga kita ini dipanen, itu bisa. Jadi kalau jantan mau dia usia berapapun, mau dia bobot berapapun, itu tetap akan diminati gitu loh, karena biasanya dipakai buat ingkung ya kan, khusus untuk jantan. Nah kalau untuk biasanya betina itu kan pertumbuhannya sangat lambat, kita tunggu aja bobot 8 on itu udah siap dia, dan di dalamnya itu sudah apa ya, udah terbentuk lemak gitu loh. Di usia bukan usia 2 bulan itu ada yang betina itu 8 on itu ada, bahkan 1 kilo juga ada. Itu tergantung dia raja lubuk makannya banyak atau enggak, itu tergantung dianya. Ketika kita mengalami siklus panen ya, berarti ya ayam itu kita dapat ayamnya, kita juga mengumpulkan apa namanya telurnya, itu yang dinamakan siklus panen gitu ya. Jadi mudeng dari sini ya, misalnya siklus panen seminggu sekali, 2 minggu sekali itu bisa, sebulan sekali juga bisa, tergantung peternaknya ya. Balik lagi tergantung model peternaknya, mau panen seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau 4 minggu sekali, itu terserah. Tapi kalau kita bisa panen seminggu sekali, kenapa enggak? Yora, ayo no, kita itu kan butuh apa namanya ya, butuh cuan gitu loh. Kalau nggak ada cuan ya nggak ada semangatnya hidup ini. Jadi siklus panen itu bisa diterapkan tergantung model peternaknya masing-masing. Kalau mau untungnya cepat, maksudnya untungnya cepat itu kita tiap minggu gajian, ya buatlah siklus tiap minggu. Nah tapi kita lihat ojo apa ya, ojo kemelinti gawe siklus tiap minggu tapi kandang belum ada ya kan, terus stok pakan juga kempas kempis. Nah itu harus diperhatikan juga. Jadi jangan apa ya, ojo dumeh lah, mentang-mentang indukan banyak ataupun punya ayam dibuat siklus 2 minggu, tapi kita belum tahu gimana caranya siklus 2 minggu, siklus seminggu itu harus apa yang disiapkan. Untuk menunjang ya, menunjang siklus memang ada beberapa hal ya. Yang pertama itu kita harus menyiapkan indukan, terutama ya indukan 5:1 pun itu udah apa namanya jos gitu loh. Nah tapi kita harus cari indukan itu yang benar-benar bagus. Bagusnya gimana ya, bagus dari DOC-nya, misalnya anak-anaknya itu besar-besar, terus pertumbuhannya cepat ya. Terus kalau untuk apa namanya ini, indukannya telurnya banyak ya kan, karena yang namanya indukan gitu kan yang kita harapkan adalah telurnya dan hasil anaknya ya toh. Nah terus kita juga harus nyiapkan jantan yang bagus. Jantan yang bagus seperti apa? Yang bodinya besar, tulangannya gede, pertumbuhannya cepat ya kan, yang berancah, itu juga perlu karena itu menunjang gitu loh. Jadi kalau sampean pengen misalnya panen 2 bulan tapi pakai ayam kampung asli, yo ngimpi, nggak bisa. Karena ayam kampung asli mau sebagus apapun pakannya, mau sebagus apapun perawatannya ya, panen 2 bulan itu ngeden ya, kalau ayam kampung asli loh ya. Tapi kalau ayam kampung yang sudah silangan seperti ini ya, Gorwit silang AKY, Gorwit silang permut ya, dengan notabennya sama-sama ayam kampung tapi dia super, nah itu insya Allah akan menunjang kita dimana 2 bulan itu bisa panen. Nah balik lagi ya, dari indukan tadi, kandang indukan plus indukannya. Terus kita harus menyiapkan juga kandang DOC ya, inkubator. Jadi gunakan sistem ternak itu yang semi intensif ya. Jadi jangan diengkremi dewe karo babone kesuwen. Tahu sendiri namanya apa namanya, ayam ngeram itu kan 21 hari ya. Itu nggak mungkin kalau kita gunakan dengan ayam tersebut, kecuali memang babonnya banyak ya. Kalau babonnya banyak itu saya pun bisa angkat tangan. Tapi kalau kita punya
1:5, terus pakai kampung asli diingkremi dhewe ya jedot apa jedotnya nunggu waktunya ya, sia-sia di waktu, boros pakan, itu udah otomatis. Tapi kalau kita gunakan indukan-indukan yang kampung-kampung super ya, itu ya bisa, karena kebanyakan kampung super yang sekarang itu sifat ngeramnya tuh udah dikurangi 5-10%. Itu udah pasti. Kenapa sekarang kampung super dengan cita rasa kampung asli itu sangat fenomenal sekarang ini dibanding dengan ayam kampung asli ya. Kayak ayam kampung super juga kalau cara ngerawatnya dan cara pemeliharaannya seperti kampung asli juga rasa dagingnya enak banget ya. Terlebih dikasih jamu-jamuan itu nggak noleh pokoknya kalau makan dagingnya itu. Nah, terus kita harus merhatikan juga pakannya itu tadi ya. Kita harus paham betul yang namanya DOC itu jangan dikasih pakan aduan sendiri boleh sih, tapi jangan dikasih pakan misalnya masih kecil udah dikasih dedak ya jangan. Mau sebagus apapun mau sebagus apapun ayammu, DOC-mu, nek mbok pakani dedak tok ya kuntingan kabeh ya. Jadi kita harus paham betul, sediakan pakan yang sesuai kebutuhan ayam yang akan kita pelihara ya. Kalau emang dia indukan ya dikasih pakan indukan ya. Kalau memang dia DOC ya kasih pakan DOC, pakan jadi misalnya. Kalau saya nggak mau ribet, jujur aja, pakailah pakan jadi 611B Pokpen, itu tulangannya bisa bagus, badannya juga bisa besar, panennya bisa cepet. Itu untuk 1 bulan full harus pakai pakan pabrikan ya, minimal protein tuh 20%, di atasnya lebih bagus. Siklus juga kita harus memahami juga perawatan dan obat-obatan. Karena apa? Kalau kita sudah main siklus, itu kandang itu otomatis isinya juga banyak akan penuh. Nah, waktu untuk kita memeliharanya dari DOC sampai indukannya itu akan akan sangat menyita banyak waktu ya. Sehingga kita harus benar-benar tahu cara merawatnya. Jadi nanti yang namanya ayam sedikit sama ayam banyak itu pasti akan beda. Bedanya apa? Kalau ayam banyak itu pasti ada aja yang sakit. Tapi kalau ayam sedikit itu kan kita rajin mantau ya, kita rajin lihat. Nah, terutama ayam itu kelihatan sakit atau enggak tuh ketika malam hari gitu, kita rajin kontrol itu akan kelihatan. Nah, itu juga kita harus perhatikan, enggak sembarangan gitu loh. Nah, ada juga beberapa hal ya, kita harus perhatikan listriknya untuk apa? Penerangan tuh, pakai lampu ya. Jadi jangan lagi tanya kok bisa mbak panen seminggu sekali, wong ayam ngerami itu 21 hari gitu kan. Nah, karena sekarang udah tahu lah ya siklus panen itu seperti apa, siklus artinya apa, panen apa ya. Nah, oke, sampai sini paham ya siklus panen itu seperti apa ya. Balik lagi, kalau siklus panen itu tergantung peternaknya. Jadi ternak itu simple, nggak usah mbok gawe ribet gitu loh. Jadi kalau mau pakai siklus monggo, nggak pakai ya nggak apa-apa. Yang jelas pengen gajian tiap minggu, tiap bulan atau tiap tahun, udah gitu aja intinya ya. Ini elba-elba kita ya. Nah, oke. Ini barusan 2 hari lah, 2 hari sampai 3 hari kita pindah di sini, tak masukkan jantannya ya. Oke, begini saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, dan semoga membantu. Oke, tetap semangat buat peternak seluruh Indonesia ya. Meskipun ini harga lagi bagus-bagusnya, baik telur ataupun dagingnya. Jadi jangan terlena, usahakan nabung, karena nabung itu mampu untuk mempersiapkan kita ketika ayam itu terjadi apa-apa, contohnya wabah ataupun harganya murah. Oke ya, sekian ya, begini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.